Mungkin kamu masih ingat, di tahun 2020, Napoleon Bonaparte diungkap kasus korupsinya oleh Irjen Verdi Sambo dan teman-temannya. Nah, sekarang giliran Napoleon yang berkomentar terkait kasus yang dilakukan oleh Sambo sebagai tersangka. Kasus penembakan Brigadir J yang berbuntut pada terbongkarnya geng mafia judi Sambo. Jadi menarik nih, untuk dibandingkan, yang satunya kasus korupsi, yang satunya lagi kasus judi online. Kira-kira mana yang mengumpulkan harta kekayaan lebih banyak dari bisnis haramnya? Mari kita bongkar. Napoleon Bonaparte dan Verdi Sambo sebenarnya memang mempunyai banyak kesamaan. Yang pertama, saat ini mereka berdua sama-sama berpangkat bintang 2, yakni Inspektur Jenderal atau Irjen. Yang kedua, Napoleon dan Sambo sedang ditahan karena masing-masing mempunyai 2 kasus yang berbeda. Namun dalam karirnya di kepolisian, keduanya memiliki perjalanan yang berbeda, meskipun ujungnya sama-sama ditahan. Irjen Pol Detrandes H. Napoleon Bonaparte MSI merupakan anggota Polri yang lulus Akademi Kepolisian pada tahun 1988. Sedangkan Verdi Sambo SH, SIK MH lulus dalam Akpol 6 tahun setelah Napoleon, yakni tahun 1994. Berdasarkan daerah asalnya, kedua perwira tinggi polisi ini juga terpaut jarak yang sangat jauh. Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Februari 1973. Sementara Napoleon merupakan pria yang lahir di Batu Raja, Sumatera Selatan, tepatnya tanggal 26 November 1965. Setelah lulus Akpol, Sambo diketahui pertama kali bertugas sebagai perwira pertama di Lemdiklat Polri. Dari pihak Napoleon, tak ditemukan data perjalanan karirnya secara lengkap. Jabatan paling lampau yang tercatat dalam biodatanya hanya sampai pada tahun 2006, dengan tugas sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumsel. Jabatan selanjutnya tercatat pada tahun 2008, saat itu Napoleon dipindah tugaskan ke Polda Sumsel, dengan jabatan Wakil Direktur Reskrim Polda Sumsel. Setahun kemudian, karirnya menanjak sebagai Direktur Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017, Napoleon mendapat promosi menjadi perwira tinggi bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Selain pangkat, ia juga ditugaskan di tempat baru, yakni sebagai Sekretaris NCB Interpol Polri. 3 tahun menyandang pangkat Brigjen, Napoleon Bonaparte kembali naik jabatan. Tepatnya di tahun 2012, ia berhasil menjadi polisi bintang 2 alias Inspektur Jenderal. Jabatannya juga naik menjadi Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Namun, jabatan itu hanya dijalani selama kurang lebih 5 bulan, sebelum akhirnya dicopot karena terlibat kasus suap dengan koruptor BLBI Joko Chandra. Nasib tragis Napoleon di akhir karirnya sama dengan yang dialami Verdi Sambo. Seperti yang kita ketahui, Sambo dipecat dengan tidak hormat karena menjadi tersangka utama dalam kasus Brigadir J. Pangkat bintang 2 Verdi Sambo juga belum terlalu lama diterima. Ia naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 2 saat memperoleh kenaikan jabatan sebagai Kepala Divisi Propam Polri pada tahun 2020. Jauh sebelum itu, perjalanan karir Verdi Sambo saat dirinya dinyatakan lulus Akpol pada tahun 1994. Sepanjang karirnya, Sambo pertama kali menduduki jabatan sebagai Kapolres pada tahun 2012, yakni di Polres Purbalingga. Hanya berselang setahun, Verdi Sambo dipindahkan ke Polres Brebes dengan jabatan tetap sebagai Kapolres. Kemudian pada tahun 2015, Sambo kembali ditugaskan di bidang reserse. Ia dimutasi menjadi Wakil Direktur Reskrim Polda Metro Jaya. Titik kenaikan pangkat Verdi Sambo menjadi perwira tinggi Polri terwujud pada tahun 2018. Dia mendapatkan promosi jabatan sebagai Brigadir Jenderal alias Jenderal Bintang 1. Selanjutnya setelah 2 tahun mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 1, pada tahun 2020, Verdi Sambo kembali diberi kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 2. Sambo sekaligus mencapai puncak tertinggi dalam perjalanan karirnya dengan menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Saat ini Napoleon dan Sambo juga sedang bersama-sama ditahan. Napoleon Bonaparte merupakan tahanan rutan Barreskrim Polri. Ia ditahan setelah divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 10 Maret 2021 lalu. Selain hukuman penjara, Napoleon juga divonis membayar denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan.
Irjen Napoleon Bonaparte disebut menerima suap 370.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,137 miliar rupiah dan 200.000 dolar Singapura atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra, uang ini berkaitan dengan upaya untuk menghapus nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang yang tercatatkan di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi. Kalau Napoleon ditahan di rutan Barreskrim Polri, lain halnya dengan Sambo yang ditahan di rutan Makobrimob Kepala 2 Depok. Selain ditahan, mantan Kadif Propam Polri ini juga resmi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Proses pemberhentian ini sudah diputuskan melalui sidang kode etik Polri yang dipimpin langsung oleh Komjen Pol Ahmad Doviri. Selain dipecat secara tak hormat, skandal penghilangan nyawa yang dilakukan Sambo terhadap Brigadir J turut berbuntut pada terbongkarnya bisnis ilegal Sambo bersama geng mafianya di Polri. Beredar grafik yang bertajuk Konsorsium 303 Kaisar Sambo. Bagian ini memuat secara lengkap pihak-pihak kepolisian yang terlibat, mulai dari nama, pangkat, dan tempat tugas, hingga nama-nama para bandar judi yang terkait. Terdapat juga data tentang aliran dana yang diterima Sambo dari beberapa bisnis ilegalnya tersebut. Dalam grafik tercatat, Ferdi Sambo dan seluruh komplotannya setiap tahun menerima setoran lebih dari 1,3 triliun rupiah. Jika data dalam grafik yang beredar ini benar, maka total kekayaan Ferdi Sambo ditaksir mencapai triliunan rupiah. Hal ini diperkuat oleh beberapa informasi yang menyebutkan bahwa tim khusus penanganan kasus Brigadir J telah menemukan uang sejumlah 900 miliar rupiah saat menggeledah rumah Sambo. Sementara untuk kekayaan Napoleon Bonaparte berdasarkan kasus korupsinya, ia menerima uang suap sebesar 5,137 miliar rupiah dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat. Serta ada juga mata uang dolar Singapura yang jumlahnya sekitar 2,1 miliar rupiah. Jika ditotal seluruh uang yang didapatkan Napoleon dari kasusnya mencapai 7,2 miliar rupiah. Selain pemasukan dari skandal-skandalnya, kedua perwira tinggi ini tentunya mendapatkan gaji sebagai anggota Polri. Polisi berpangkat bintang 2 menerima gaji sebulan paling kecil 2,2 juta rupiah dan paling tinggi sebesar 5,5 juta rupiah. Di luar gaji pokok, mereka berdua juga menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Tunjangan yang nominalnya paling besar adalah tunjangan kinerja. Untuk aparat polisi dengan pangkat irjen, tunjangan kinerjanya mencapai 20,6 juta rupiah. Nama Jenderal Bintang 2 Polisi Irjen Napoleon Bonaparte kerap lalu lalang di media. Yang merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri diberhentikan dari jabatannya karena tersandung kasus suap dari Joko Chandra yang dulunya diungkap oleh Ferdi Sambo. Lantas seperti apa perjalanan karir dan kekuasaan yang dikumpulkan Napoleon Bonaparte selama berkiprah di kepolisian? Mari kita bongkar. Irjen Napoleon Bonaparte merupakan personil Polri yang terbilang sudah cukup senior di Korps Bayangkara. Ia adalah perwira tinggi polisi alumni Akademi Kepolisian tahun 1988. Dalam karirnya di kepolisian, nama Napoleon Bonaparte mulai terkenal sewaktu menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu di Polda Sumatera Selatan. Sejak menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu pada tahun 2006 silam, karir Napoleon semakin melesat. 2 tahun setelahnya, polisi kelahiran 26 November 1965 ini menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan. Tak lama kemudian, ia dilantik menjadi Direktur Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2009. Titik lonjakan karir Napoleon selanjutnya terjadi pada tahun 2011. Saat itu Napoleon pertama kalinya dipanggil untuk bertugas di Mabes Polri. Ia mengawali karirnya di Mabes Polri sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Lalu di tahun 2012, Napoleon dipercaya menjadi Kabak Binlat Korwas PPNS Barreskrim Polri. Aparat kelahiran 26 November 1965 ini sempat kembali ke Akademi Kepolisian dengan tugas sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Pendidikan Direktorat Akademi. Tak sampai setahun, Napoleon kemudian ditempatkan di Divisi Hubungan Internasional Polri dengan jabatan sebagai Kabak Konvinter Sek NCB Interpol Indonesia. Setahun kemudian, ia naik jabatan menjadi Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Puncak karir dari perwira tinggi Polri ini diraih pada tahun 2020. Di tahun itulah, ia naik pangkat dari Brigjen menjadi Irjen.
serta memegang posisi penting, yakni sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Sayangnya, karir mantan Napoleon ini harus terhenti di pangkat bintang 2. Setelah tersangkut kasus penghapusan red notice buronan kasus korupsi BLBI Joko Chandra, Kapolri mencopotnya dari jabatan Kadif Hubinter dan dimutasi menjadi analis kebijakan utama Itwasum Polri. Saat ini, Napoleon Bonaparte sedang menjalani hukuman selama 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Joko Chandra. Selain itu, polisi yang lahir di Batu Raja, Sumatera Selatan ini juga dijatuhi denda 100 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal ini, Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Irjen Napoleon Bonaparte disebut menerima suap $370.000 Amerika Serikat atau sekitar 5,137 miliar rupiah dan $200.000 Singapura atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Uang ini diberikan agar Napoleon membantu menghapus Joko Chandra dari status daftar pencarian orang sistem imigrasi. Irjen Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang berpangkat Brigjen Polisi atau Jenderal Bintang 1 ikut serta dalam pengungkapan kasus besar ini. Ferdy Sambo menangkap Joko Chandra setelah berkoordinasi dengan pihak polisi di Raja Malaysia, yakni Inspektur Jenderal of Police Malaysia Abdul Hamid bin Badur tanggal 23 Juli 2020 lalu. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo juga menjerat rekannya Brigjen Prasetyo Utomo yang terlibat penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra selama menjadi buronan Polri. Kemudian pada tahun 2020, saat Sambo telah terangkat menjadi Kadif Propam Polri, turut mendakwa seniornya Irjen Napoleon Bonaparte sebagai perkara penerimaan suap dari Joko Chandra. Dan giliran Ferdy Sambo yang terkena kasus, Napoleon juga turut berkomentar. Irjen Napoleon Bonaparte mengatakan dijadikannya Ferdy Sambo sebagai tersangka merupakan momentum awal untuk membongkar skenario pada kasus-kasus sebelumnya, seperti yang dinyatakan dalam wawancara yang ditayangkan di channel Kompas TV ini. Saya juga menyampaikan momen kasus ini bisa menjadi momentum awal untuk membongkar skenario dalam peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Ya. Selain itu, nama Napoleon Bonaparte juga menjadi sorotan karena dikabarkan memiliki keinginan untuk satu sel dengan Ferdy Sambo. Dilansir dari Tribun News, kabar ini langsung ditepis oleh Napoleon yang membantah pernyataan tersebut karena Napoleon merasa tak pernah mengeluarkan satu pernyataan pun terkait hal itu. Kapan saya pernah ngomong itu, Pak? Di medsos. Anda pernah menemukan tidak jejak digital bahwa saya pernah mengucapkan itu? Kemudian baru-baru ini, Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut dengan pidana 1 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan penganiayaan terhadap sesama tahanan yang bernama Muhammad KC. Napoleon dinilai terbukti melanggar pasal ini, pasal 351 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai salah satu petinggi kepolisian, Irjen Napoleon Bonaparte ternyata tak pernah melaporkan harta kekayaan ke KPK, sehingga rekam jejak kekayaan Irjen Napoleon Bonaparte menjadi hal yang rahasia. Namun sebagai anggota Polri berpangkat tinggi, tentunya Irjen Napoleon mendapatkan gaji yang besar dari pekerjaannya. Gaji anggota kepolisian diatur dalam pasal ini tentang perubahan ke-12 atas peraturan ini. Untuk gaji Jenderal Polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil 3,2 juta rupiah per bulan dan paling tinggi 5,9 juta rupiah per bulan. Besaran gaji pokok tersebut bervariasi disesuaikan dengan lamanya masa dinas di Polri. Selain menerima gaji pokok, seorang anggota polisi juga menerima tunjangan setiap bulannya. Tunjangan yang nominalnya cukup besar, yakni tunjangan kinerja atau TUKIP. Besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Untuk perwira tinggi polisi berpangkat Irjen yang berada di kelas jabatan 16 akan berhak mendapat tunjangan kinerja sebesar 20,6 juta rupiah. Di luar tunjangan kinerja, anggota Polri juga menerima berbagai macam tunjangan lain yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Sementara itu untuk koleksi kendaraan pribadinya juga tak ditemukan satu data pun.
Sepertinya harta Irjen Napoleon memang sangat rahasia. Apakah ada yang disembunyikan? Jawab di kolom komentar.